Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Senyum Cekam, khususnya bagi Anda pecinta cerita-cerita horor. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, karena setiap hari kami selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri bagian terakhir, perseteruan dua keluarga ningrat gara-gara lamaran ditolak. Semua syarat sudah cukup, waktunya juga tinggal besok malam. Saya minta kamu siap segalanya. Lamat dan lirih suara obrolan terdengar di telinga Kolis. Samar-samar matanya pun melihat dua sosok tengah duduk di samping tubuhnya yang terasa lemah dan ngilu. "Mbah, Mas," ucap Kolis pelan setelah jelas jika dua orang di sampingnya adalah Ilham dan Mbah Waris. "Sudah sadar kamu, Kang? Jangan dipaksa bangun dulu," sahut Ilham sambil bergegas mendekat ke arah Kolis. "Tenanglah Lis, kamu sudah berhasil mencari syarat, sudah cukup. Saya yakin selangkah lagi apa yang ditunggu para leluhur puluhan tahun akan terwujud. Semua itu karena perjuanganmu. Saya akan membalaskan sakitnya orang tuaku, Mbah," jawab Kolis dengan raut berubah. Mendengar ucapan penuh amarah dan dendam dari Kolis, Mbah Waris menghela nafas. Dadanya ikut bergemuruh seperti ikut terhanyut akan kilasan masa lalu seperti yang tergambar dalam pikiran Kolis. Namun sekali lagi Mbah Waris menarik nafas berat lalu mendekat ke arah tempat Kolis berbaring. "Jangan kamu besarkan api yang menyala di hatimu, Lis. Saya tahu batinmu ikut merasakan sakitnya bapakmu, tapi itu malah bisa menjadikan celaka dirimu sendiri kalau sampai ke bawah dalam tugas terakhirmu. Hilangkan dulu, yang penting kamu pulih, karena besok malam waktunya kamu jadi obor," ucap Mbah Waris menenangkan amarah Kolis. "Saya siap mati, Mbah, asalkan keluarga Rahmi Murti tidak menjadikan Duk Komala abdinya iblis bertanduk api," sahut Kolis penuh keyakinan. "Besok malam perkara itu, Lis. Selamatkan adikmu, selamatkan nyawa-nyawa lainnya. Ilham, nanti susunkan pemandian untuk ritual malam ini. Sekarang istirahatlah, saya pulang dulu," ucap Mbah Waris seraya bangkit dan berlalu meninggalkan Ilham serta Kolis yang masih terbaring. Sejenak keheningan menyelimuti rumah pondokan tempat biasa keduanya beristirahat. Kolis yang baru sadar jika hari saat itu terang atau telah siang berusaha mendudukkan tubuhnya. Setelah tertatih dan atas bantuan Ilham, Kolis pun terduduk menyandar. Matanya lekat menatap Ilham yang dirasanya berubah. Ia menangkap ada kecemasan luar biasa menyinari di wajah Ilham. Entah kekhawatiran apa yang disembunyikan Ilham, Kolis hanya mampu menerka-nerka tanpa tahu pastinya. Tak ada perbincangan antara Kolis dan Ilham siang itu. Setelah membantu Kolis menyandarkan tubuhnya, Ilham memilih masuk ke dalam kamar satu-satunya di rumah pondok itu, membuat Kolis yang sempat ingin bertanya urung dan memilih diam dalam sendiri. Sampai matahari hampir terbenam, Kolis masih sendiri dan tidak melihat sosok Ilham keluar dari kamar. Tetapi ketika gelap mulai menjalar seluruh alam sekitar, Ilham muncul dari arah depan dengan menenteng bekal dari tempat Mbah Waris. Tentu saja kemunculan Ilham dari tempat Mbah Waris membuat Kolis terkejut heran. Ia berpikir keras kapan Ilham keluar dari kamar, sebab dalam batinnya Kolis merasa sedari masuk ke dalam, Ilham tak terlihat keluar. "Sudah enakan belum badanmu, Kang?" tanya Ilham membuka percakapan sambil mengeluarkan bekal makanan yang ia bawa. "Sudah, Mas," jawab Kolis singkat. "Ya syukur, Kang. Ini dimakan, Kang. Sebentar lagi Bapak datang. Akan mulai ritual mandi suci," sahut Ilham sambil menyodorkan makanan pada Kolis. "Mandi suci? Buat apa itu, Mas?" tanya Kolis setelah menerima sepiring nasi beserta lauk dari tangan Ilham. "Untuk sampean supaya bisa masuk di tempat ritualnya Rahmi dan bisa ikut acara pernikahan batinnya Komala dengan Jasmoro tanpa diketahui kalau membawa syarat 7 obor kematian," jawab Ilham yang sempat membuat Kolis tertegun.
"Apa besok kamu tak ikut, Mas?" tanya Kolis. "Tidak, Kang. Besok saya dengan Bapak membantu dari luar. Sampean ya sudah dengar sendiri, kalau besok itu tetap ada tumbal terakhirnya, entah saya apa Bapak yang jadi darah penutupnya. Terpenting, masalah ini bisa selesai," jawab Ilham. Satu suapan nasi tak sempat masuk ke dalam mulut Kolis ketika dengan gamblang cerita Ilham ia dengar. Matanya membinar seperti tak percaya dan tak terima dengan ucapan itu. Ia pun meletakkan piring nasi yang masih separuh di karpet, lalu mendekat ke arah Ilham yang diam sedikit menunduk. "Jangan, Mas. Jangan ada tumbal terakhir. Saya tidak mau meneruskan ritual ini kalau kamu atau Mbah Waris yang jadi tumbal." Sedikit bergetar suara Kolis kali ini. Walau sudah mengetahui adanya penumbalan akhir, tetapi ia tak mengira jika tumbal itu antara Ilham atau Mbah Waris. "Syarat pasti itu tak bisa dirubah, Lis. Kamu juga tidak bisa mundur." Suara tua dari arah depan tiba-tiba mengejutkan Kolis dan Ilham. Sosok Mbah Waris yang baru saja berucap kemudian masuk serta duduk di hadapan keduanya. Sorot mata lelaki tua berumur 70-an itu mengkilat, menatapi Kolis dan Ilham bergantian. Raut wajah keriputnya tak sedikit pun menggurat rasa takut ataupun cemas, meski tahu bakal menjadi pilihan tumbal terakhir. "Saya sudah siap jadi darah penutup. Saya ingin ikut menebus kesalahan orang tuaku, leluhurku. Maka kelak, kalau aku yang mati, kuburkan di sebelah Mbok Sun dan Basali," ujar Mbah Waris tegas, membuat Ilham dan Kolis tertunduk. "Sebenarnya yang meritualkan Rahmi dengan Rojo Gotro dulu itu orang tuaku. Tapi setelah Rahmi jadi, ia mengingkari janjinya. Akhirnya orang tuaku marah dan ingin memutus. Sayang sudah tidak mampu. Bahkan keluargaku habis dijadikan tumbal pelengkap. Tinggal saya sendiri yang selamat sampai sekarang. Itu karena dibantu Mbah Damiri. Leluhurmu dulu juga salah satunya abdi dalam di istana gaibnya Rahmi. Tapi karena terpaksa, karena Broto, kakak kandung Rahmi yang awalnya dibantu mendapatkan rumah warisan jadi tumbal, yang selamat dari keturunan leluhurmu, Bapak dengan Paman Mulatif," sambung Mbah Waris sedikit menceritakan masa lalu dengan alur sepengetahuannya. "Sekarang bersiaplah, sebentar lagi kamu mandi," ucap Mbah Waris memberi perintah dan mengakhiri cerita singkatnya. Kolis pun tak membantah, meski puluhan ragam pertanyaan mengelebat di kepalanya dan sempat berharap ingin terjawab oleh cerita dari Mbah Waris. Namun, ia lebih menuruti perintah dari lelaki tua yang telah banyak membantunya selama ini. 2 buah gentong berjejer berisi air pertama Kolis lihat saat ia berada di belakang. Entah sejak kapan telah disiapkan. Yang jelas baginya saat itu tubuhnya mulai merinding kuat. Tak hanya sebuah kain putih tersampir di sisi salah satu gentong, tampak menyertai 7 tangkup daun pisang tertutup kain pada bagian atas. Menebar aroma wangi bunga begitu lekat, menyimpulkan jika ritual padus yang akan Kolis jalani bukan hal sembarangan. "Lepas semua pakaianmu." Suara perintah Mbah Waris dari belakang tak lagi dibantah Kolis. Ia pun segera melucuti semua pakaian yang menempel tanpa menyisakan sehelai pun. Dingin, sangat dingin menusuk kala guyuran air jernih dari salah satu gentong membasahi tubuh Kolis. Beberapa saat lamanya tersiksa dengan gigilan sampai gayung terakhir mengguyur. "Bangunlah, masuk ke gentong itu. Kalau belum saya suruh, jangan sekali-kali beranjak," seru Mbah Waris setelah mengguyurkan air terakhir dari gentong di sisi kiri Kolis. Kolis yang awal dalam posisi berjongkok tanpa mengiyakan segera masuk dalam gentong seukuran tubuhnya meringkuk. Rasa mual tiba-tiba menerjang perutnya, mendapati dalam air telah bercampur bermacam kembang. Semakin lama rasa mualnya semakin menyeruak. Hal itu dibarengi kondisi air yang terasa memanas. Hampir saja Kolis tak mampu membendung rasa tak nyaman akan bau wangi dan amis yang ada dalam gentong tempatnya meringkuk berendam. Ia tertolong 3 tepukan pelan di bagian belakang kepalanya.
Namun hal itu sempat membuatnya merasai sekelilingnya seolah berputar, dan baru tersadar penuh ketika kakinya menginjak tanah basah samping gentong. Ini pakailah tidur di kamar yang sudah disiapkan Ilham. Kolis terdiam sembari memandang Mbah Waris. Bukan pada sosok Mbah Waris pandangan mata Kolis, tetapi pada kain putih yang disodorkannya. Kolis tahu jika kain itu adalah kain yang biasa ia temui sebagai pembungkus mayat, atau biasa masyarakat menyebut mori. Bahkan yang membuatnya tercekat, tampak kain itu seperti bekas pakai. Dan hal itu sudah sangat membuat jiwa Kolis gelisah. Apalagi tiba-tiba bau wangi beraroma bunga dan kapur baru sangat tajam juga bersumber dari kain itu. "Saya memakai ini, Mbah," tanya Kolis tergagap. "Ritual dadar mayit harus kamu lewati, Lis. Itu jadi syarat akhir yang harus kamu lakukan. Karena yang akan dihadapi besok itu mayat-mayat beda sukma, beda raga," jawab Mbah Kolis datar. Meski kurang paham, Kolis akhirnya menerima kain mori yang ternyata memang sudah bekas. Ia pun membalut sekedarnya sebelum masuk ke dalam rumah pondok mengikuti di belakang Mbah Waris. Sesampainya di ambang pintu kamar, aroma dupa langsung menusuk hidung Kolis. Di dalam ia melihat sosok Ilham yang berdiri menunduk di sudut sisi kanan dengan kedua tangan menyangga sebuah cawan bulat terbuat dari tanah lempung. Kepulan asap tampak mengepul tebal dari cawan yang dipegang Ilham, diiringi kepulan asap tipis dan 7 buah dupa yang tergeletak berjejer lurus di lantai kamar. Dari semua dupa yang berjejer dan telah terbakar, di tiap sampingnya terdapat aneka macam kembang terbungkus daun pisang persegi dengan kancing potongan sapu lidi. Tak hanya itu, tepat di tengah antara jajaran dupa, sebuah kain hitam terhampar setinggi dan selebar ukuran tubuh manusia dewasa, berbantal tanah bertuliskan aksara Jawa kuno. "Tidurlah di situ, Lis. Jangan takut, ini cuma syarat. Penting jangan tanggapi apapun yang terlihat mata atau yang muncul di dalam kamar ini sebelum matahari terbit," ucap Mbah Waris lirih membisik, seolah tahu raut gelisah dan ketakutan menggurat hebat di wajah Kolis. "Sudah cukup semua," seru Ilham tiba-tiba sebelum Kolis menjawab bisikan Mbah Waris. Kolis hanya menurut, melangkah pelan masuk ke dalam kamar tanpa bicara sepatah kata, walau dalam batinnya terjadi guncangan hebat. Hal ini sangat dirasakan berbeda olehnya. Kalau bertemu makhluk mengerikan, ia masih mampu bertahan meski ketakutan. Tetapi kali ini, ia harus melakukan sebuah ritual layaknya seonggok mayat. Tentu bukanlah satu hal main-main atau tanpa bahaya. Apalagi, ia sempat mendengar bisikan Mbah Waris yang termakna ada risiko besar di dalamnya. "Tenanglah, Lis. Kamu nanti dijaga Ilham," ucap Mbah Waris seolah tahu pikiran Kolis. Beberapa saat kemudian Kolis membaringkan tubuhnya di atas hamparan kain hitam atas perintah Mbah Waris. Beberapa kali nafasnya seperti terhenti ketika balutan kain putih di tubuhnya dirapikan, sama persis dengan cara mengkafani mayat. Yang membedakan hanyalah kapas putih tak menempel, tetapi diganti taburan kembang di atas tubuhnya. Selesai merapikan semua, Ilham segera mengambil cawan berisi kepulan asap kemenyan, lalu meletakkannya tepat di atas kepala Kolis yang seketika membuat nafasnya semakin sesak. "Jangan bergerak, jangan beranjak. Sekali sukmamu tertarik, tidak akan bisa kembali," seru Mbah Waris sembari mengencangkan tali-tali kecil yang mengikat tangan dan kaki Kolis. Tak lama Mbah Waris pun menunduk, mensedekapkan kedua tangan dan memejamkan mata. Hampir 1 menit bibir tuanya bergerak cepat, secepat hawa anyep menyusup pori-pori kulit Kolis. Setelahnya sapuan angin lembut dirasa merayapi sekujur tubuh Kolis, membuatnya sejenak merasai ketenangan. "Ilham, ingat-ingat, jangan sampai asap-asap ini berhenti," ucap Mbah Waris sambil bangkit dari duduknya di samping tubuh Kolis setelah merampungkan membaca mantra. Anggukan kepala Ilham sudah cukup bagi Mbah Waris meninggalkan kamar yang telah berhawa lembab.
di mana terdapat tubuh Kolis terbaring layaknya mayat tertabur kembang, serta kepulan asap dupa dan kemenyan sebagai tanda dimulainya ritual dadar mayit. Sepeninggalan bahwa Aris dan Ilham, suasana dalam kamar seketika berubah. Awal Kolis masih begitu merasai ketenangan, namun tak lama ia merasakan aneh pada bagian-bagian tubuhnya. Semakin lama, Kolis benar-benar merasakan rasa itu semakin nyata, di mana sesuatu lembab dan berlendir membasahi bagian kaki dan terus naik ke atas. Sampai pada bagian dada, barulah Kolis tahu apa yang tengah menyapu tubuhnya. Saat mulutnya ingin terbuka, berteriak dan memanggil Ilham yang dirinya tahu berada di luar kamar, tetapi mulutnya terkunci. Tubuh Kolis sendiri begitu kaku, seluruh anggota tubuhnya tak mampu ia gerakan. Hanya bola matanya yang bergerak cepat memperhatikan 7 pocong kecil tengah mencilati tubuhnya. Lidah panjang berlendir dari sosok pocong-pocong itu terus menyapu kain mori dan menembus ke kulit Kolis. Tetesan-tetesan lendir membercak pada kain mori, meninggalkan bau amis dan arus ketika 7 pocong kecil selesai sampai wajah Kolis dan menghilang begitu saja. Sejenak Kolis merasa lega, namun tak berapa lama ia kembali tercekat manakala tubuhnya terasa terhimpit sesuatu dari sisi kanan kiri. Sempat berusaha ingin bangkit, tapi tertahan oleh pesan bahwa Aris yang tiba-tiba melintas dalam pikirannya, membuatnya pasrah dengan keadaannya saat itu. Lirih melenguh bersamaan suara dari sisi kanan dan kiri menembus gendang pendengarannya. Meski ia belum tahu wujud makhluk yang ikut terbaring di sampingnya, tapi Kolis tahu dan yakin dari suara dan aromanya jika mereka berwujud menakutkan. Kawahmu kawah madu, nak. Manisnya tercium dari utara dan selatan. Ikutlah saya ya, nak. Ketakutan benar-benar membekap kuat dalam diri Kolis kala bisikan suara wanita tua terus menyusup kedua telinganya. Sesekali ia melirikkan bola mata, namun hanya melihat juntaian rambut hitam berbau kembang kenanga. Kawah sengir, kawah sengir, kawah sengir. Kali ini tak hanya membisik pada 2 telinga Kolis, suara itu bergemuruh memenuhi ruang kamar dan mengucap kalimat yang sama. Terus dan terus riuh suara menyebut kawah sengir menggema, sedang Kolis terdiam kaku. Gebrakan keras akhirnya mengakhiri gemuruh suara wanita di dalam kamar. Entah apa yang terjadi. Bagi Kolis yang sempat terkejut tanpa gerak, gebrakan layaknya pintu didobrak mampu menolongnya dari ketegangan akan suara wanita-wanita tua tanpa tahu wujudnya. Mas Kolis. Terhenyak tegang Kolis mendengar sapaan lembut seorang wanita dari arah pintu. Mas Kolis, ayo pulang mas, aku kangen. Ucap kembali suara wanita muda terdengar semakin mendekat ke arah Kolis. Lina. Seolah tak percaya Kolis bergumam dalam hati. Ia sadar jika tidak mungkin Lina istrinya yang berada jauh tiba-tiba muncul. Namun ketika tepat bola matanya menatap ke arah depan, dengan jelas melihat sesosok wanita muda berambut sebahu berdiri menyunggingkan senyum. Mas, aku kangen sekali. Kenapa kamu di sini? Ayo pulang. Lina, kamu benar Lina? Seru Kolis lirih, masih tak mempercayai akan kehadiran sosok mirip istrinya. Iya mas, aku Lina istrimu, jawab sosok Lina sembari lebih mendekat. Kolis benar-benar terbingungkan oleh suasana saat itu. Apalagi ketika sosok Lina duduk di sisi kirinya, sangat jelas tidak ada satupun yang berbeda dari istrinya. Hal itu membuat rasa bingung dan bimbangnya sedikit memupus dan mulai percaya sosok wanita di sampingnya adalah benar istrinya. Tetapi kalau wajah sosok Lina mendekat seperti ingin mencium, Kolis tiba-tiba merasa aneh, terutama pada aroma wangi yang menyeruak dari tubuh Lina. Apa tidak kangen sama saya mas? Ujar sosok Lina ketika lebih mendekat, namun Kolis memalingkan wajah. Kamu bukan istriku, sahut Kolis geram namun bersuara pelan. Mas, aku istrimu.
Jauh-jauh aku kesini karena kangen kamu, Mas. Ujar kembali sosok Lina. Perlahan Kolis kembali memalingkan wajah, menatap lekat wajah Ayu yang hanya berjarak sejengkal. Sampai akhirnya nafas mereka pun beradu, melambungkan jiwa Kolis yang masih dalam balutan dan ikatan kain mori. Beberapa puluh detik suasana itu berlangsung, kemudian sosok Lina pun mengangkat wajahnya dan berdiri. Kolis yang telah merasa yakin dan mulai terbawa suasana berusaha ikut bangkit. Tetapi tali-tali kecil potongan dari kain mori yang mengikat tangan dan kakinya sangatlah kuat. Wajah Kolis yang masih dalam usaha bangkit pun seketika terpias oleh sosok Lina yang perlahan melepaskan satu persatu pakaian di tubuhnya. Hal itu semakin mengguncang jiwa Kolis dan membuatnya semakin kuat untuk berontak. "Dek, tolong lepaskan talinya," gumam Kolis yang tak berhasil melepas ikatan sendiri. "Iya, Mas," sahut Lina yang telah melepaskan semua pakaiannya. Wajah sempringah terpancar jelas pada Kolis ketika sosok Lina mendekat ingin membantunya melepas tali dari tangannya. Namun baru saja menyentuh, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya bersama tubuh telanjangnya terpental ke belakang. "Dek," seru Kolis bingung. Tak ada sautan, suasana sejenak kembali sunyi sebelum satu geraman marah menggetarkan seantero ruang kamar. Untuk ketiga kalinya, suara geraman itu menggema. Barulah membuat Kolis tersadar jika sosok Ayu menyerupai istrinya sebuah gangguan semata. Buayan lembut yang sebentar ia rasakan pun seketika berubah rasa ngeri, takut dan jijik saat sosok menyerupai istrinya mendekat dengan wujud berbeda. Tak hanya sebahu, rambut sosok itu panjang menyapu lantai. Wajah kencangnya berubah hitam dipenuhi koreng mengelupas. Bahkan bibir yang sempat menyentuh bibir Kolis tak ubahnya potongan daging terpanggang. "Kawah Sengir, kamu harus jadi pemujaku. Kamu harus ikut aku," ucap sosok tua dengan melotot, memperlihatkan dua bola matanya yang putih rata membulat. Nafas Kolis tersengal antara ngeri dan jijik. Ia pun berpaling, tetapi wajah sosok wanita tua itu sudah kembali berada tepat di hadapannya. "Ayo ulangi lagi. Kawah Sengirmu harus terminum aku. Harus." Kolis pasrah saat wajah itu semakin mendekat, sedangkan lehernya terkunci tak mampu membalik. Dengusan napas amis bercampur apek mulai menerjang hidung Kolis, kala bibir hitam kemerahan tanpa kulit hampir menyentuh mulutnya. Namun sedetik kemudian, lagi-lagi sosok mengerikan itu terpekik dan mundur. "Kamu memang bukan milikku. Kawah Sengirmu sudah terbungkus." Setelah berucap, sosok itu melayang mengitari tubuh Kolis beberapa kali, lalu menghilang bersama asap hitam tipis keluar menembus atap genting berlumut. Suasana kamar kembali hening dan sunyi sampai beberapa saat lamanya, membuat Kolis sedikit bernafas lega dan meredakan ketegangan. Puluhan menit, puluhan detik, suasana tak berubah. Ketenangan menuntun Kolis untuk sejenak memejamkan mata. Tapi baru sebentar matanya kembali terbuka oleh suara berasal dari lantai kamar. Duk duk duk. Tak hanya sekali, suara layaknya kaki mengentak lantai terus dan terus. Bahkan bukan hanya satu sisi atau satu sumber. Suara itu terdengar dari dua sisi kanan kiri tubuhnya dan seperti ramai. Rasa penasaran akhirnya membuat Kolis memiringkan wajah ke sisi kiri. Wajahnya spontan mempias terkejut melihat tiga sosok terbungkus sama dengan dirinya ikut berbaring. Pemandangan yang sama juga tampak di sisi kanan. Tiga sosok berbalut kain putih lusuh terbaring, sembari mengangkat kaki-kaki mereka yang terikat kain kecil, menghentakkannya ke lantai, menimbulkan suara bergedebuk. Kolis lagi-lagi hanya diam tercekat. Meski tak melakukan apapun pada dirinya, tetapi terbaring dengan diapit 6 sosok pocong tetap saja membuat jiwa takutnya hadir. Lebih 30-an menit 6 sosok pocong dewasa itu terbaring dan terus mengentak lantai, sampai satu geraman pelan menghentikannya. 6 sosok pocong itu kemudian bangkit terduduk,
lalu serentak berdiri melompat melangkahi tubuh Kolis bergantian. Pekikan tertahan terlihat dari mulut Kolis, manakala pocong-pocong berwajah putih pucat dengan bola mata membulat hitam bergantian melompati tubuhnya. Entah berapa kali, keenam pocong itu silih berganti melompat, sampai membuat Kolis merasakan ruang kamar bergetar dan berputar. Matanya nanar, tubuhnya berpeluh hebat walau terasa dingin, dan tak berapa lama semua dirasa gelap oleh Kolis. "Bangun, Lis, bangun!" Seruan memanggil mengakhiri pejaman mata Kolis. Percikan air pada wajahnya sesaat kemudian mengawali kesadarannya. Terang dan sedikit hangat dirasa Kolis, lalu melepaskan napas panjang saat tahu pagi telah menyongsong. "Sudah selesai semua ritualmu, Lis." "Apa saya berhasil, Mbah?" tanya Kolis pada Mbah Waris setelah melepas ikatan dan mendudukkan tubuh lemahnya. "Untuk ini sudah cukup, tapi yang paling berat nanti malam," jawab Mbah Waris. "Sudah terlanjur, Mbah. Berat tidak berat harus saya selesaikan," sahut Kolis mantap di balik wajah sayunya. "Nanti sore kamu diantar Ilham. Saya minta jangan sampai goyah, jangan sesali dengan yang bakal terjadi, supaya bisa jadi pengingat anak keturunanmu dan orang-orang yang tahu masalah ini. Manusia dengan iblis itu ditakdirkan jadi musuh, tapi ada manusia mau bersekutu, melahirkan musibah besar," ujar Mbah Waris seraya menyodorkan segelas air berwarna putih kebiruan. Tanpa bertanya, Kolis menerima serta meneguk habis, meski dirasa berbeda rasa air yang disodorkan Mbah Waris. Tetapi setelahnya, ia merasakan tubuhnya segar, bahkan ringan. Satu ulas senyum tersimpul dari bibir Mbah Kolis yang belum pernah sekalipun Kolis melihat sebelumnya. Tak hanya itu saja yang membuat Kolis merasa ada hal berbeda. Dirinya juga menangkap keanehan pada diri Ilham yang tengah menatapnya dengan pandangan sayu. Wajahnya pucat, bola matanya menyeratkan seperti berharap, tetapi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai Mbah Waris keluar dan pulang, Ilham masih dalam diam. Meski semua kebutuhan Kolis dirinya siapkan, namun tak ada ucapan apapun. Sore merayap menampilkan langit memerah. Pancaran terik matahari yang menyisakan rasa hangat menjadi pengantar perjalanan Kolis ditemani Ilham ke rumah Mbah Waris. Sesampainya, Kolis dan Ilham disambut wajah tua menegang Mbah Waris. Tak ada obrolan, ketiganya terhanyut pikiran masing-masing sampai tiba waktunya bersantap. Suasana lain sangat dirasakan terutama oleh Kolis. Sehabis bersantap dan surup telah memijak, hawa panas tak biasa sangat dirasakan tubuhnya. Beberapa kali dirinya mencoba mengusir satu pikiran yang tiba-tiba bersarang dalam otak, memaknai akan suasana yang dirasa panas itu. Batinnya pun mencoba meyakinkan dirinya bila pikiran itu hanya sekelebat kekhawatiran belaka. Namun semakin ia tekan, semakin benaknya tersusupi perasaan seolah membisik jika hawa itu adalah hawa kematian. "Berangkatlah sekarang. Buang rasa takutmu, belas kasihanmu. Malam ini cuma dua pilihan, mati dalam kematian atau mematikan." Suara perintah Mbah Waris memecah keheningan, membuyarkan lamunan Kolis. Berganti rasa tegang akan maksud dari ucapan Mbah Kolis. Berbeda dengan Ilham, meski mulutnya terdiam, tetapi bola matanya memerah, mencerminkan emosi berbalur kesedihan. "Ini akan menjadi senjatamu. Jangan sekalipun kamu buka sebelum acara ijab batinya Komala dan Jasmoro. Buang di tiang 4 Jenggolo Ratri, tepat saat upacara dimulai." Anggukan pelan mengakhiri pertemuan Kolis dan Mbah Waris malam itu. Tak ada lagi percakapan sampai Ilham dan Kolis berangkat. Setelah menerima sebuah bungkusan kain hitam yang dirasa tangan Kolis berisi sesuatu yang lembut, sapuan angin lembut berjeda mengiringi Ilham dan Kolis menembus kabut malam. Kesunyian yang biasa menyelimuti suasana kampung menjadi saksi kepergian dua sosok yang akan menuju sebuah tempat, di mana di tempat itu bakal terjadi suatu pesta besar, pesta yang membawa satu kenangan mengerikan
membekas dalam-dalam pada setiap orang yang menyaksikan seumur hidupnya. "Saya tak bisa ikut masuk, Kang." Kolis tertegun mendengar ucapan Ilham. Sesampainya di persimpangan jalan desa, matanya lurus menatap sebuah rumah besar yang berada di sisi kiri, tak jauh dari tempatnya berhenti bersama Ilham. "Ramai sekali, Mas. Apa sudah dimulai acaranya?" tanya Kolis. "Apa yang kamu lihat? Kok bisa bilang ramai, Kang?" jawab Ilham sedikit heran dan balik bertanya. "Orang Sinoman dan orang melihat hiburan campur sari," jawab Kolis. "Itu artinya bukan manusia, Kang, karena mataku tak bisa melihat." "Ya sudah, Kang, kamu masuklah, saya jaga dari sini." Tanpa mengangguk dan menjawab, Kolis mengayunkan kakinya mendekat ke arah rumah besar. Dengan pagar setinggi dada mengitar, keramaian hiruk-pikuk dan hilir mudik sosok-sosok manusia menjadi awal penyambutan kedatangannya. Lebih jauh, alunan gamelan dari halaman depan berpanggung, menyusup lembut di telinganya. Sebuah tontonan tradisional karawitan dengan alat musik yang dimainkan 20-an orang laki-laki berpakaian ala kerajaan sejenak memukau Kolis. Hal itu sebentar membuatnya terlupa akan tujuan dan ucapan Ilham, sebab tontonan itu dirasakannya memberikan daya tarik tersendiri. Kolis terus melangkah, matanya tertuju ke depan, tepatnya pada sesosok wanita cantik di atas panggung berkarpet merah yang tengah menari diiringi gamelan berirama. Tak terasa Kolis sudah jauh berada di dalam kerumunan, mengabaikan tatapan-tatapan aneh penuh makna dari puluhan sosok di kanan kiri yang menyingkir, seakan memberinya jalan untuk mendekat ke arah panggung megah dan tenang, berhias untaian aneka bunga warna-warni. Sesampainya tepat di depan atau tinggal berjarak 2 meter, sang wanita berhenti berlenggok, menandai berakhirnya sebuah lagu khas Jawa yang sering dimainkan dalam acara-acara tertentu. Sang wanita yang memakai kain batik berkemben dengan rambut bergelung, 3 langkah maju mendekat ke tempat Kolis berdiri. Matanya sayu menatap, seolah ada kilasan sebuah isyarat yang tak bisa ia ungkapkan dengan bibir. Namun tak lama, ia kembali mundur dan menari setelah suara gong berdengung, mengawali pelok pegon, serta tetabuhan lainnya ikut terdengar dimainkan. "Nduk Kom," seru Kolis lirih. Sang wanita terus saja meliukan tubuhnya yang kali ini tariannya terlihat vulgar. Beberapa kali Kolis harus tertunduk demi tak melihat liukan yang dilakukan sosok wanita sangat mirip sang adik. Satu tembang berlalu, suasana sebentar hening. Bahkan terlihat seperti penonton serta para waranggono tertunduk. Hanya Kolis saat itu masih dalam posisi tegak terheran. Sampai pada alunan gamelan ditabuh pelan, seluruh sosok di tempat itu sujud bersimpuh. Barulah Kolis sadar bila mereka tengah memberi penghormatan pada 4 sosok yang baru muncul di atas panggung. Kolis sendiri begitu terkejut melihat keempat sosok itu, di mana di antara ketiga sosok wanita itu, salah satunya adalah sang adik, sedangkan sang lelaki tak lain Jasmoro. Kolis kemudian 2 langkah maju, ingin memastikan penglihatannya. Sepintas baginya tak ada beda antara sosok wanita penari dengan sosok di samping Jasmoro. Hanya pakaian serta dandanan yang membedakan. "Kamu sudah hadir, Mas. Naiklah ke sini." Jasmoro dengan suara lembut diiringi senyum mengulas berwibawa menyapa Kolis. Tidak menyangka bahwa Aris menepati janjinya akan mendatangkanmu, nak. Kali ini Kolis terperanjat kala sosok wanita anggun di sebelah kiri Jasmoro menyebut nama Bawaris. Seketika ia pun berpikir keras, membayangkan serta mengingat semua yang telah dirinya lakukan atas saran Bawaris, yang kemudian memunculkan keraguan dalam benak tentang apa yang akan dirinya lakukan. "Kemarilah, nak, kamu yang jadi walinya Nduk Kom." Perasaan berkecamuk pun mendera jiwa Kolis. Ia menatap lurus pada sosok Komala, seolah ingin bertanya dan memastikan sesuatu yang dirinya ragukan. Tak berapa lama Kolis pun melangkahkan kaki setelah anggukan pelan sosok adiknya, memberi isyarat agar ia menuruti ucapan 2 sosok wanita berpakaian sama persis yang berdiri mengapit antara Jasmoro dan Komala. Setapak demi setapak kaki Kolis menaiki tangga panggung dengan perasaan tak menentu. Jantungnya terpacu ketika mendekat. Menyesap aroma wangi kembang menebar dari tubuh sosok wanita paling tua di antara lainnya.
Sebentar lagi waktu pertengahan malam 13 datang. Semua sudah cukup, semua sudah kumpul. Aula istana sudah penuh harum bunga melati untuk menyambut junjungan Jasmoro, Dukom. Siapkan bakti kalian. Dingin dan datar suara wanita lebih muda yang Kolis tahu adalah Ratri, ibu kandung dari Jasmoro. Matanya memandang ke atas, menatapi gelap pekat yang tak tertembus. Tetabuhan karawitan kembali mengalun, mengiringi langkah gemulai 3 sosok wanita dan 1 lelaki yang diikuti Kolis. Ingin bertanya, ingin berontak saat itu Kolis, tetapi semuanya seperti terkunci kuat. Ia hanya mampu menuruti tiap-tiap anggukan kepala dari sosok adiknya. Sedikit jauh letak antara panggung karawitan dan tempat yang dituju. Beberapa kali melewati taman dengan puluhan sosok tanpa busana, berdiri tegak tak bergeming. Mereka melihat, namun hanya diam. Tatapan sayu dengan bola mata cekung masuk ke dalam, menyirat kesedihan dan kesengsaraan mendalam. Sedikit maju melewati taman, Kolis mendapati sebuah jembatan kecil. Sebentar menyeberang, menapak di sebuah tempat lapang bercahaya redup. Dari sisi kanan kiri, tampak pilar-pilar kayu setinggi 2 meteran tertancap kokoh dengan rantai berwarna hitam melingkar. Sesampai di tengah, mata Kolis melotot, mendapati sebaris pilar berisi sosok-sosok tubuh manusia. Dari semua sosok, tak ada satupun sosok wanita. Terlihat dari wajah mereka dan tubuh yang tak berbalut kain sehelai pun. Satu yang membuat Kolis merinding, melihat pada bagian bawah, tepatnya bagian alat vital. Bercakan darah meleleh, menandai tak satupun dari semua sosok yang terikat rantai pada pilar kayu mempunyai kelamin utuh. Beberapa lama Kolis menahan gidikan ngeri melewati tempat itu. 10 meteran di depan, Kolis mendapati sebuah gerbang tinggi berdinding warna emas mengkilap. Namun saat masuk ke dalam, pemandangan tampak sangat jauh berbeda. Selain hawa lembab, bangunan layaknya terowongan tertutup kain merah di semua bagian dinding. Tepat di ujung, terdapat 2 sosok bertubuh hitam gelap menjadi penjaga. 7 anak tangga dari bebatuan harus dilalui Kolis yang terus mengikuti 4 sosok di depannya keluar dari gerbang berkain merah. Mereka terus berjalan dan kali ini menyisir jalan selebar 2 meteran. Dengan sisi kanan kiri terdapat gundukan-gundukan tanah bernisan batu hitam terpahat. Hawa di tempat itu pun lembab dan anyep. Tetapi bukan hal itu, bukan juga nisan-nisan batu tertutup kain merah yang tiba-tiba membuat Kolis berhenti mematung. Napas Kolis serasa sesak dan berat, tengkuknya dingin membeku. Melihat beberapa sosok terpasung di ujung samping kiri, menyandar pada dinding batu-batu bulat tersusun. Ratapan dari 3 sosok dengan rambut panjang sampai menutup wajah sangat menyayat batin Kolis. Ia sangat kenal dengan suara itu, meski tak dapat melihat jelas wajah mereka yang tertunduk, meneteskan lendir-lendir merah mengental. Itu akibat orang yang terlalu berani. Sinis, suara dari depan Kolis membuatnya terperanjat kaget. Lebih terkejut, menyadari di depannya hanya ada seorang wanita tua bertapih kain jarik putih hitam. Kolis selangkah mundur, mengedarkan pandangan mencari sosok Komala dan Jasmoro, serta 2 wanita yang tadinya ia ikuti. Yang kamu cari menunggu di Jenggolo. Tugasku membawamu ke Curug sebelum mulai upacara. Ucap wanita tua seperti tahu yang tengah dipikirkan Kolis. Senyum sinis mengembang dari bibir tua hitam milik wanita itu, memamerkan deretan gigi tak kalah hitam. Kontras dengan rambut panjangnya yang memudar. Matanya lebar membulat putih, tanpa alis, terbalut kulit keriput. Meski takut, Kolis hanya pasrah mengikuti langkah sedikit bungkuk sang wanita tua. Puluhan langkah Kolis terus mengikuti dengan diam. Sampai sang wanita tua membelok ke arah kiri, barulah membersit keraguan dalam benak Kolis yang membuatnya menghentikan langkah. Belum waktunya kamu masuk ke sana. Sekarang, ikutlah saya untuk membersihkan ragamu. Pelan namun tegas suara wanita tua saat menyadari Kolis berhenti dan menatap ke arah sisi kanan, di mana terlihat sebuah bangunan mewah nan terang dipenuhi untaian bunga berwarna putih, menggantung, melingkar pada tiap-tiap sudut berpilar kayu coklat, sebesar pelukan tangan 2 orang dewasa.
Sangat jauh perbedaan dengan tempat akan dirinya tuju, mengikuti sosok wanita tua yang hanya bercahaya dari obor-obor terpasang berjarak, menuju ke arah tempat gelap tak tertembus pandangan. Selangkah maju, kaki Kolis seolah tak berpijak tanah, semua seperti hampa dan ringan. Namun hal itu tak dapat Kolis tolak. Tubuhnya seakan tertarik oleh satu kekuatan, memaksanya untuk terus mengikuti di belakang sosok wanita tua berbau kapur barus. Hanya beberapa menit, Kolis kembali menghentikan langkah mengikuti sang wanita. Tak lama wanita tua itu menjulurkan tangan, menunjuk ke arah depan tanpa menoleh pada Kolis. "Di sana itu curugnya, kesanalah," ucap sang wanita. Sejenak Kolis masih terdiam, lalu berjalan mengikuti arah yang ditunjuk oleh sang wanita. Setelah sang wanita mengulangi perintahnya, antara takut dan bingung, Kolis terus menjejakkan kaki setapak demi setapak, menyusuri suasana remang, melewati obor-obor bercahaya tenang, memasuki sebuah gapura bambu diapit 2 buah obor besar. Telinga Kolis mulai tersusupi suara tawa riuh di depan. Tak berapa jauh matanya melihat sebuah tempat diterangi obor yang melingkar lebar. Kilauan memantul dari tengah-tengah tempat itu, meyakinkan Kolis jika curug itulah yang dimaksud oleh sang wanita tua. Kolis bergegas mendekat, ingin segera menuntaskan satu syarat, membersihkan diri dengan air curug. Namun, belum sempat kakinya menyentuh air berwarna hijau jernih, bisikan tegas berulang-ulang masuk rongga telinganya. "Jangan masuk ke dalam air, Kang. Minum airnya dengan telapak tangan." 3-4 kali suara perintah itu terdengar, membuat kaki Kolis beringsut mundur dan berdiri di tanggul curug. Sepintas Kolis berpikir, ia sangat kenal suara itu. Namun berkali matanya mengedar tak menemukan sosok pemilik suara. "Nduk Kom, Nduk Kom." Suasana curug tetap hening. Tak ada sahutan dari panggilan Kolis, membuatnya kembali terdiam penuh rasa bimbang. Semenit berikutnya Kolis memilih untuk turun mendekati air curug. 2 telapak tangannya mengatup meraup air dingin curug dan meneguknya. 3 kali raupan, lalu Kolis tutup dengan membasuh wajah, kemudian naik dan perlahan meninggalkan curug. Kebingungan lagi-lagi dirasa Kolis. Jalan awal ia masuk yang tadinya hanya satu arah, tetapi saat akan keluar, tampak beberapa pintu terpampang di hadapannya. Semua pintu berbentuk sama, penerangan dengan obor besar juga sangat persis. Sedikitpun Kolis tak menemukan perbedaan, membuatnya sebentar diam, menimbang-nimbang sebelum memilih salah satu arah. 3 tarikan nafas, Kolis melangkah mantap, sepintas melirik sisi kanan kiri, sebelum kakinya mengayun melewati pintu keluar dari curug yang ia pilih, tepat dan lurus di depannya. Baru keluar 10 jengkal, ia harus tercengang, mendapati sebuah tempat ramai penuh kesibukan. Para wanita terdengar tertawa lepas antara satu dengan yang lain. Juga para lelaki hilir mudik bahu-membahu, saling membantu mengerjakan beberapa pekerjaan. Aroma sedap berbagai masakan segera menyegarkan penciuman Kolis. Dirinya pun yakin jika saat itu berada di dapur. Keyakinannya semakin kuat manakala melihat aneka hidangan yang telah matang berjejer di atas sebuah meja panjang. Tanpa sadar tubuh Kolis bergerak maju mendekati sosok-sosok yang sedang bersibuk. Namun aneh, walau hanya berjarak 1 siku, mereka hanya diam tak memperdulikan kehadirannya. Keanehan semakin menjalar saat beberapa sosok berpapasan dan hanya menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Gidikan ngeri segera menelusup seluruh tubuh Kolis, kala dirinya dengan seksama melihat sosok-sosok itu tak wajar, terutama pada bagian-bagian tubuh mereka. Tak ada satupun dari sosok-sosok itu berindera lengkap, terutama pada bagian telinga. Menyadari hal itu, buru-buru Kolis berlalu, kakinya mengayun cepat, tanpa peduli lagi dengan semua sosok yang diam dan menatapnya. Sekilas dalam langkah terburu, ia sempat melirik. Dalam pandangannya, semua hidangan yang telah tersaji dan tertutup kain hitam pada bagian atas adalah dari potongan anggota tubuh manusia. Cukup jauh Kolis melangkah,
Hingga tiba di ujung, tepatnya gapura bersusun batu bata menguncup. Kolis dikejutkan oleh sosok wanita tua yang tadinya mengawal. Sosok itu menatap tajam, sorot matanya penuh amarah, membuat tubuh Kolis mulai menggigil. Terlalu berani kamu masuk dalamnya, Jenggolo. Beruntung kamu di sini karena keinginan Kanjeng Dewi. Beruntung kamu di sini karena keinginan Kanjeng Dewi. Tertolong tidak menjadi hidangannya junjungan. Sentak sang wanita tua. Kamu sekarang sudah ditunggu. Sambungnya masih dengan suara dingin dan tegas. Kemudian sosok wanita tua membalikkan tubuh. Rambutnya yang panjang tergerai menyentuh tanah berumput, menimbulkan suara gemerasak saat kakinya mulai berjalan. Kolis yang masih dalam bayang ketakutan perlahan mengikuti dengan menjaga jarak sedikit jauh, sampai akhirnya tiba tepat di samping tempat yang sempat dirinya lihat mewah dan terang. Satu kali ini saya mengampuni manusia yang lancang, seru seorang wanita bergelung tertuju pada Kolis yang baru tiba. Naiklah, ini sudah waktunya. Kolis pun menurut, menaiki 3 tangga menuju dalam aula yang besar, wangi dan terang. Puluhan orang terlihat duduk berkumpul, memutari 2 sosok di tengah, menghadap pada sebuah cawan berisi air dan taburan aneka bunga. Di antara puluhan orang, beberapa wajah membuat Kolis terkejut. Salah satunya adalah wajah tua yang sangat dirinya kenal, sangat ia hormati, Mbah Waris. Mbah, apa maksudnya ini? Tak dapat lagi Kolis menahan keraguannya. Ia kecewa melihat Mbah Waris berada di tempat itu. Namun terlihat Mbah Waris tetap diam dan tenang, meski ucapan Kolis sangat jelas dan tegas. Ikut duduklah sana. Kamu itu wali nikahnya Komala. Jangan bikin ribut di sini. Kolis berpaling menatap lelaki tua yang berada tepat di sampingnya dan baru saja berucap lirih. Melihat siratan dari sosok mata dan anggukan kepala lelaki tua itu, Kolis meredakan emosinya. Meski tak mengerti secara jelas, tetapi anggukan itu dapat Kolis artikan sebagai perintah baginya. Satu hembusan angin kencang tiba-tiba masuk dalam aula, mengibarkan selendang-selendang milik beberapa wanita yang berdiri sedikit jauh dari tempat para lelaki duduk mengitari Komala dan Jasmoro. Juga mengibas untayan bunga-bunga putih yang menggantung pada 4 pilar. Sebentar kemudian sebuah tembang mocopat terdengar nyaring, disuarakan sosok wanita paling tua, dan berada di depan sebuah patung besar berwujud sesosok lelaki berpakaian raja. Pada bagian kaki patung terdapat sebuah cawan berisi cairan kental berwarna merah, beraroma amis menyengat. Tembang itu terus bergema, iramanya mengalun lembut, membuat sesiapapun yang mendengar akan tertunduk, menyesapi tiap-tiap bait, meski terkandung kengerian di dalamnya. Tak terkecuali Kolis, kepalanya tertunduk dan perlahan tubuhnya tersimpuh, duduk di antara puluhan lelaki tua yang lebih dulu duduk melingkar. Rojo Gotro, Rojo Gotro, Rojo Gotro. Pada bait tertentu, sahutan menyebut sebuah nama tak asing di telinga Kolis menggema dari mulut para lelaki tua. Sampai pada teriakan keras dari sang wanita penembang, aula berwarna kuning emas bergetar. Beberapa detik berlalu, suasana sejenak hening. Semua kepala tertunduk bersujud memberi hormat. Tak berapa lama suara gong mengalun 3 kali berturut-turut, membarengi kemunculan sesosok lelaki tegap bertelanjang dada. Dari situ Kolis tahu jika semua yang ada di tempat itu tengah menyambut sang junjungan, sosok yang disembah diagungkan oleh keluarga Rami Murti. Saya terima ikatanmu, Nyai. Berat penuh wibawa suara sosok tegap berambut lurus sepunggung. Aroma aneh segera menyeruak seantero tempat itu ketika sosok lelaki tegap meminum cawan yang terletak di bawah kaki patung. Kemudian sosoknya berdiri tegak tepat di hadapan patung menyambut kedatangan Komala dan Jasmoro yang telah bangkit, berjalan membungkuk padanya. Saat keduanya telah di hadapan sosok itu, 2 wanita muda berselendang datang membawa 2 buah cawan, di mana tiap-tiap cawan berisi air bertabur bunga. Guyuran demi guyuran membasahi tubuh Komala,
tetapi tidak pada Jasmoro. Hal itu sedikit membuat Kolis merasa aneh. Tetapi belum sempat terjawab keanehan yang dirinya rasa, ia dikejutkan suara gamelan berirama cepat. Tak lama puluhan wanita berselendang menari berputar mengelilingi tubuh Komala dan Jasmoro, serta sosok lelaki tegap, hingga menutup pandangan Kolis. Degup jantung Kolis terpacu seakan mengikuti alunan gamelan, menunggu apa yang tengah terjadi pada sang adik. Satu pekikan melengking mengakhiri tarian dan suara gamelan. Puluhan wanita penari segera membuka diri, menunjukkan sosok Komala yang telah bermahkota. Tetapi bagi Kolis, di balik wajah sang adik yang semakin ayu dan anggun, ia menangkap kilatan rasa sesal. Sampai pada akhir ritual dan sosok lelaki tegap menggandeng sosok Komala beserta Jasmoro, sangat jelas ada air mata terlihat di wajah sang adik. Sekarang sudah tersambung, kamu sudah menjadi saksi. Urusan ini tak bisa dibatalkan. Terperanjat Kolis mendengar suara wanita yang tak lain adalah Ratri, ibu dari Jasmoro. Seketika Kolis bangkit, tubuhnya bagai tersengat, darahnya memanas dan membuat dadanya bergejolak. Namun, kala ia ingin mendekat ke arah sosok Ratri yang bersanding dengan wanita lebih tua sangat mirip, tertahan suara lirih dari sisinya. Belum sekarang waktunya, tetap duduklah. Kolis menurut kembali terduduk dengan menahan rasa geram. Tetapi belum sampai 3 tarikan nafas, tiba-tiba Kolis merasakan lantai mengkilat aula itu seolah goyah. Tak hanya dirinya, semua yang masih berada di tempat itu merasa terkejut. 2 sosok wanita yang tak lain Ratri dan Rahmi terlihat panik. Wajah keduanya memerah, bola mata melotot, menatap lurus ke arah tempat di belakang patung, di mana sosok lelaki tegap membawa Komala dan Jasmoro. Buat perkara apa anak ini sampai mengguncangkan jenggoloku? Seru sosok tua Rahmi seperti menyadari sesuatu telah terjadi. Seakan tak berjeda, guncangan yang tiba-tiba berhenti, bersambung jeritan-jeritan melengking dari segala arah. Beberapa sosok wanita berselendang terpental jatuh ke lantai, dan kesemuanya berubah wujud. Kini bukan sosok wanita cantik berkulit bersih, tetapi wajah busuk penuh luka bolong, dengan rambut hitam menggumpal pekat. Ini sudah dimulai, Komala. Cepat, Lis, taburkan air tanah 7 larangan. Kolis dengan panik segera bangkit, berlari pada salah satu pilar sembari mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam yang ia lilitkan pada bagian perut. Anjing kamu Waris, umpat sosok Rahmi pada Mbah Waris. Ia segera ingin mengejar Kolis, tetapi tertahan oleh pegangan kuat tangan Mbah Waris pada bagian kakinya. Hal itu semakin membuat marah sosok Rahmi dan Ratri. Keduanya yang sama-sama tertahan kedua tangan Mbah Waris pada pergelangan kaki, berusaha menyeret dan tetap ingin menghalangi usaha Kolis. Sudah tak sayang nyawamu orang tua anjing. Tak sabar lagi sosok Rahmi mengentakkan sebelah kakinya, tepat di kepala Mbah Waris. Satu pekikan meluncur dari rongga tenggorokan lelaki tua itu. Ceceran darah keluar dari mulut dan hidung, tetapi tak mengendurkan pegangan tangannya. Sementara Kolis selesai pada satu pilar, telah berpindah pada pilar lainnya. Dalam batinnya ia marah melihat Mbah Waris yang berlumur darah demi menahan sosok Ratri dan Rahmi. Apalagi ketika ia berpindah pada pilar ketiga yang berada lebih dekat dengan tubuh Mbah Waris. Sangat jelas mata Kolis melihat Mbah Waris yang kesakitan melototkan bola mata. Ingin rasanya ia menolong, namun dirinya harus segera menyelesaikan tugasnya yang tinggal satu pilar. Di pilar terakhir, tepat pegangan tangan Mbah Waris terlepas dari pergelangan kaki Ratri dan Rahmi. Bersamaan pula tubuh tua sosok wanita itu limbung dan jatuh terduduk. Kamu berani menghancurkan jenggoloku. Nyawamu, adikmu tidak akan selamat. Kolis yang telah selesai segera mendekati tubuh Mbah Waris, sejenak menatap pada sosok Rahmi dan Ratri yang telah berubah menjadi sosok menakutkan. Kang, keluarlah dari sini, larilah.
Belum sempat berucap apapun, Kolis dikejutkan seruan dari arah patung. Komala sang adik terlihat jelas tengah terseok. Tubuhnya tak terbungkus apapun, tetapi juga tak utuh. Teriak Kolis melihat sang adik berlumur darah. Tak hanya tubuhnya yang tersayat dan tercabik, dari perutnya tersembul memburai isi dalam dan seonggok gumpalan darah kehitaman. Saat itu Kolis bangkit ingin menolong. Belum sampai 5 langkah, Kolis terjengkang. Tubuhnya oleng dan terbanting oleh guncangan aula yang mendera kuat. Satu persatu atap aula berguguran. Suara retakan dari 4 pilar begitu keras membuat Kolis tertatih keluar. Sebelum sampai di luar aula, Kolis sempat melihat bagaimana tubuh Komala yang telah terkulai tak berdaya diseret paksa oleh Jasmoro dan menghilang bersamaan runtuhnya aula. Kolis terdiam dalam tangis, menatapi reruntuhan aula menimbun tubuh-tubuh di dalamnya. Seketika itu juga suasana di tempat itu gelap, sunyi. Yang ada hanya kabut-kabut tipis berseliweran. Akan tetapi, ketika baru saja kaki Kolis kembali tegak, dari arah belakangnya terdengar suara riuh meminta tolong. Segera ia membalikkan tubuh, mendapati bumbungan merah dan suara gemeretak. Kolis seketika tersadar. Saat itu dirinya berada di halaman belakang rumah mewah milik keluarga Ramimurti. Selangkah Kolis beranjak, ia terkesiap, sebentar diam, kemudian memalingkan kepala beradu pandang dengan beberapa sosok yang berada di belakangnya. Tak hanya wajah mereka yang putih dan sayu, suara rintihan menyayat seakan meminta tolong juga keluar dari mulut mereka. Antara takut dan iba, Kolis buru-buru melangkah, mendekat ke arah kerumunan orang yang sedang mencoba memadamkan api. Tubuh Kolis mematung, ia seakan tak percaya dengan apa yang sedang terjadi, di mana rumah mewah dan megah hunian turun-temurun keluarga Murti Rahmi terbakar. Dalam diamnya, Kolis menyadari jika ada keanehan pada kebakaran itu. Api yang begitu besar bisa menyulut rata seluas dan selebar rumah. Meski banyak warga mencoba memadamkan, nyatanya api semakin berkobar menjilat-jilat. 30-an menit, 2 mobil unit kebakaran tiba di tempat itu, tetapi tak ada lagi yang bersisa. Tak ada lagi yang dipadamkan, semuanya hangus, semuanya hancur. Tembok yang terlihat begitu kuat kokoh berdiri, roboh rata dengan tanah. Yang ada hanya asap-asap tipis mengepul dari beberapa sudut. Semua barang berharga, mewah, tak satu pun yang tersisa. Hanya puing-puing arang tampak memenuhi sekitar, menebar bau hangus dan asap menyesakkan. Entah karena firasat atau ada kekuatan menarik diri Kolis untuk melangkah di sisi kiri bagian bekas rumah. Disusurinya pinggiran tembok yang telah roboh sembari matanya memandang lurus, mengacuhkan beberapa orang yang dilewatinya hingga tiba di ujung, atau tepatnya di bagian batas antara halaman belakang dan rumah. Bah, pekik Kolis kala melihat 2 tubuh terbaring berlumuran darah. Dari salah satu tubuh, sangat jelas jika itu adalah tubuh lelaki tua yang berada di sampingnya saat acara ritual. Teriakan Kolis akhirnya mengundang perhatian banyak orang, sehingga dalam waktu singkat, 2 tubuh lelaki tua yang sudah tak bernyawa, setengah tertimbun tembok, dapat diambil. Seketika ingatan Kolis tertuju pada sosok adiknya. Setelah ikut membopong mayat 2 lelaki tua abdi dalam ratri, Kolis bergegas kembali ke puing-puing rumah. Setibanya ia, rintikan hujan menyambut. Semakin masuk ke dalam, hujan semakin deras. Beberapa warga dan petugas yang mencoba mencegah serta mengingatkan dirinya abaikan. Dalam lebatnya hujan itulah mata Kolis melihat sepotong kain. Dirinya ingat betul jika kain berwarna merah bermotif bunga mekar adalah kain yang dipakai Komala. Hembusan angin disertai kilat-kilat bersahutan tak menyurutkan tekad Kolis. Ia berusaha sekuat tenaga dan bersusah payah mendekat dan menarik kain merah. Saat dirinya berhasil mengambil, saat itu juga sebuah tangisan lirih terdengar di telinganya. Hawa dingin yang membalut tubuh kuyupnya tiba-tiba memanas, mendapati di depannya tak lebih berjarak 5 meter. Satu sosok wanita berdiri tertunduk dalam tangisan. "Duk, kamu masih hidup kan?"
Ucap Kolis begitu yakin jika sosok berambut sepunggung yang menutup bagian separuh wajahnya adalah sosok Komala. Sebentar sosok itu menghentikan isak tangisnya. Perlahan wajahnya terangkat, menyibak rambut hitam yang menutupi pada bagian wajah. Saat itu dari kilatan-kilatan tak berpetir, Kolis sedikit jelas melihat wajah hancur milik sosok itu. Dari dua bola matanya terlihat mengalir darah, dua bibirnya terkelupas, membuat deretan gigi putihnya terlihat jelas. Melihat sedikit lama membuat Kolis merinding dan ragu bila sosok itu benar Komala adiknya. Saat akan beringsut mundur, tiba-tiba sosok itu kembali menangis terisak. "Kang, tolong saya, bebaskan saya." Ucap pelan memelas sosok wanita yang semakin Kolis yakini adalah adiknya. Duk Kom, tenanglah. Ini sudah berakhir. Kamu sudah bebas. Ayo pulang, sahut Kolis bersemangat. Namun, ucapan Kolis dijawab gelengan kepala sosok Komala. Bahkan isakan tangisnya semakin menyayat, membuat lelehan darah deras mengalir dari bola matanya. "Saya sudah tidak bisa pulang, Kang. Aku ingin bebas dari tempat ini. Tolong saya, Kang. Tolong ambil jasadku yang terkubur di sini. Pindahkan dari sini. Dekatkan dengan jasad Bapak, supaya aku bisa pergi bebas." Setelah berucap, sosok itu tak lagi terlihat di mata Kolis. Yang ada hanya kabut putih dan guyuran air hujan. Tubuh Kolis kembali menggigil antara dingin juga rasa tegang. Dua tangan Kolis akhirnya mencoba dan berusaha menyibak sisa atap dan tembok yang hangus untuk memastikan kebenaran ucapan sosok mirip Komala. Beberapa lama usaha Kolis tak membuahkan hasil. Hingga hujan mereda belum juga dirinya menemukan jasad sang adik. Beruntung Kolis terbantu beberapa warga yang ikut mencari. Sampai akhirnya, Kolis sendirilah yang pertama melihat sebujur tubuh Komala tertindih reruntuhan atap rumah. Setelah berhasil mengangkat dan memindahkannya, raungan tangis Kolis pecah menggema menyaksikan tubuh sang adik membiru dan sebagian hitam hangus terbakar. Rasa lelah, sedih dan marah mengantar Kolis pada perasaan gelap. Tanah tempatnya berpijak seakan berputar, serta hanya hitam, semakin pekat menghitam. "Mas Ilham," seru Kolis. "Ilham Sukmanya ketarik," ujar Uyut Latif. "Paman?" Uyut Latif hanya diam, seolah tahu apa yang dikhawatirkan Kolis. Sukmanya bisa kembali, tapi tak bisa normal lagi. Karena itu, anak ini akan saya bawa, akan saya rawat. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Perseteruan Dua Keluarga Ningrat Gara-gara Lamaran Ditolak. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.